Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan klasifikasi non-linear ya. Jadi menyambung apa pembicaraan saya yang kemarin ya terkait dengan linear klasifikasi. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu non-linear ya. Pada pertemuan sebelumnya kita kan mengetahui bahwa klasifikasi linear itu dipisahkan oleh sebuah garis lurus linear ya, yang memisahkan antara kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua ya. Ada beberapa metode ya yang umum digunakan dalam klasifikasi linear, itu metode perseptron yang sudah saudara pelajari. Kemudian metode yang lain adalah logistic regression atau LR ya, biasanya disebut juga, atau supervektor mesin. Tapi supervektor mesin yang digunakan ini dia tidak menggunakan kernel ya. Kernelnya itu linear, maka dia metode itu bisa diklasifikasikan menggunakan sebuah metode klasifikasi linear. Nah, linear klasifikasi ya, sebagai contoh yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa saya punya dua objek ya dengan karakteristik yang berbeda. Jika saya ingin memisahkan dua objek tersebut menjadi kelompok yang pertama maupun kelompok kedua, dalam kasus ini itu adalah berwarna biru dan yang satunya adalah berwarna hijau ya. Nah, kalau saya ingin memisahkan dengan sebuah garis lurus linear, ya, garis linear itu adalah garis lurus seperti ini ya. Mungkin percobaan yang pertama bentuknya adalah seperti ini ya, mungkin itu iterasi yang pertama yang dilakukan. Kemudian iterasi berikutnya ya mungkin bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, dalam kasus-kasus seperti ini ya, itu ada sebuah pernyataan bahwa kasus ini itu tidak bisa dipisahkan secara linear. Kalau kita lihat pada kasus yang pertama di sini ya, kasus pertama yang di sini, ini ketika sebuah garis linear yang memisahkan antara kelompok satu dan kelompok kedua ya, gambar biru sama hijau, di sini ternyata kelompok yang warna hijau masuk ke dalam daerah klasifikasi yang di sebelah sini. Sedangkan begitupun juga yang biru ini juga masuk pada kelompok yang hijau ya. Artinya dalam kasus ini sebenarnya dia tidak bisa atau tidak cukup baik ya kalau saya menggunakan sebuah metode klasifikasi linear, karena hasilnya tidak maksimal. Karena ternyata yang hijau ini masih masuk di kelompok yang ini, sedangkan ini ada satu yang biru juga masuk kelompok yang ini. Begitupun juga pada kasus yang kedua, bagaimana kalau kita punya sebuah pola penyebaran data seperti ini ya. Nah, ini akan sulit ya untuk melakukan sebuah pemisahan ya menggunakan sebuah garis linear. Mau bentuknya seperti ini ya, misalkan lah, itu juga salah. Karena masih yang biru ini masih masuk ke sini, sedangkan yang hijau juga masih yang di sini, rancu semuanya ya. Sehingga dalam kasus-kasus tertentu itu dia tidak bisa menggunakan klasifikasi linear. Oleh karena itu ada yang disebut juga dengan non-linear classification ya, atau klasifikasi linear itu adalah memisahkan kasus-kasus ini dalam sebuah bentuk garis, bukan garis lurus seperti ini ya, bisa dalam bentuk lingkaran seperti ini ya, menyesuaikan dengan pola-pola data atau pola-pola penyebaran data yang ada ya. Karena kita tahu bahwa data ini kan pola penyebarannya sangat kompleks ya. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggunakan sebuah garis linear ya, tapi perlu diadaptif ya. Kita bisa menggunakan garis non linear. Garis non linear itu bukan garis tegak lurus ya, bisa berbentuk elips atau lingkaran atau berbentuk lekukan-lekukan ya, yang memisahkan antara kelompok yang pertama maupun kelompok yang kedua. Nah, non linear ini ya, itu pada umumnya itu ada beberapa metode yang digunakan yang umum ya. Ada yang namanya KNN ya, atau K-Nerbox ya. Ada juga yang menggunakan kernel SVM. Nah, kernel SVM ini sebenarnya ada banyak ya, ada radial basis function dan seterusnya, itu yang akan nanti saudara akan pelajari lebih lanjut ya. Tapi kalau SVM yang dia tanpa menggunakan kernel, itu biasanya defaultnya itu dia menggunakan
linear ya, bukan menggunakan non-linear. Nah, kalau kita bicara non-linear misalkan seperti ini ya, kan kita tidak tahu bahwa yang hijau itu kelompok yang mana, yang biru itu kelompok yang mana, bagaimana garis pemisahnya ya. Nah, kalau kita menggunakan sebuah metode KNN ya, di mana KNN ini adalah metode untuk menghitung sebuah jarak ya antara satu objek dengan objek yang lain. Ketika objek tersebut jaraknya lebih jauh, maka dia digolongkan objek tersebut. Ya, ketika dia lebih dekat, maka dia dikelompokkan objek tersebut ya. Nah, itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di materi berikutnya. Ya, bahwa kalau kita lihat misalkan kita apply ya, atau kita menggunakan KNN ataupun SVM yang menggunakan kernel Gaussian atau radial basis function, itu dapat diperoleh hasil seperti ini ya. Sebagai contoh bahwa ada sebuah garis non-linear ya yang memisahkan ya antara objek yang pertama ya yang berwarna biru ini atau ungu ini dengan objek yang kedua yang berwarna hijau. Artinya di sini non-linear classification berjalan dengan baik ya, menggunakan KNN atau menggunakan SVM tapi kernelnya menggunakan Gaussian ataupun RBF. Ya, nah ini diperoleh misalkan hasil maksimalnya adalah seperti ini. Artinya apa? Artinya dengan pola penyebaran data ini kita sistem itu bisa menentukan bahwa oh ini ternyata kelompok hijau, yang ini adalah kelompok ungu, seperti itu ya. Nah, itu yang dalam kasus ini non-linear ini yang akan saudara pelajari. Baik KNN maupun kernel methods itu menggunakan jarak ya atau kesamaan ya dengan data training ya. Itu nanti akan saudara akan dapatkan di materi selanjutnya. Kemudian ada beberapa metode lain ya yang menggunakan non-linear klasifikasi. Tujuannya adalah untuk membuat sebuah prediksi ya berdasarkan fitur-fitur jaraknya. Itu ada yang menggunakan decision tree, ada yang menggunakan multi layer perceptron ya. Dasarnya adalah neural black box. Saudara sebelumnya sudah mendapatkan multi layer perceptron ya, atau maksud saya metode perceptronnya. Nah ini ada yang disebut juga multi layer. Jadi ada beberapa lapisan. Oke, jadi kalau decision tree, karena sebutannya adalah decision tree, itu adalah sebuah pohon keputusan. Jadi nanti di dalam metode ini itu dia akan membentuk sebuah pohon, ya. Nanti kita akan menghitung entropinya, kira-kira pohon tersebut akarnya siapa, anak akarnya bagaimana, pola cara berhitungnya dia sampai berhenti itu seperti apa berdasarkan tabel penyebarannya. Nah itu nanti juga akan saudara pelajari ya. Nah ini saya memberikan introduction terlebih dahulu ya terkait dengan beberapa metode yang digunakan pada klasifikasi non-linear. Nah ini sebagai contoh misalkan ada sebuah warna dari sebuah kucing ya. Ini misalkan ada kucing betina ya. Nah, ya ini orange tabby calico ya dengan warna campuran antara hitam dan orange ya. Kemudian ini ada hitam ya, hampir hitam full, tapi di sini ada putihnya. Nah, ini kita ingin membedakan ya. Ini akan menjadi sebuah masalah ketika misalkan kucing ini ternyata dia mengandung warna campuran. Sedangkan yang lain kan mungkin lebih dominan hitam atau lebih dominan warna orange-nya. Nah, ini akan menjadi masalah. Nah, kita bisa menggunakan metode decision tree. Nah, di metode decision tree ya, itu nanti kita bisa bentuk akar pohonnya. Misalkan akar pohon ini adalah yang paling atas. Jadi decision tree itu prinsipnya seperti menggunakan sebuah silsilah ya. Silsilah pattern ya, polanya seperti apa, stripnya seperti apa, patch-nya seperti apa ya. Terus berisi warna apa, grey atau orange ya, abu-abu atau orange, grey tabby. Nah ini targetnya adalah grey tabby. Kalau yang ini orange tabby
ya kalau misalkan dia stripe, ya ada stripnya. Nah, tabby itu kan dia ada strip-stripnya seperti ini ya. Kemudian kalau dia patch ya di sini content color, nah ini langsung berisi warna ya, black atau orange ya. Kalau black dia tuxedo, kucing versi apa? Tuxedo ya, tipe tuxedo, atau kalau dia patch-nya warnanya berwarna orange itu disebut juga dengan kucing dengan calico, misalkan seperti itu ya. Nah, bagaimana cara menentukan decision tree ini, ya, membentuk sebuah pohon ini? Tentu saja ada sebuah tahapan-tahapan ya. Bagaimana kita bisa menentukan sebuah pohon ini, pasti ada tahap-tahapan. Nah, data awalnya itu nanti biasanya akan diketahui. Nah, data awal ini biasanya kalau kita bicara mengenai gambar, itu nanti adalah fitur-fitur yang ada di gambar itu yang menjadi penentu ya dari penentuan pohon keputusan ini ya. Nah, ini misalkan ada apakah kolornya warna 1, 2, 3 misalkan berisi warna apa? Gray, orange. Nah, seperti itu ya. Barangkali di sini yang di poin kedua ini dia tidak tanpa ada sebuah kategorical seperti itu ya. Jadi decision tree seperti yang tadi saya singgung itu bentuknya adalah seperti struktur pohon ya atau hierarki ya. Ada sebuah node ya, titik itu direpresentasikan seperti ini, pattern ini titik ya atau poin, kemudian ada edge yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya ya. Nah, misalkan strip ini adalah yang menghubungkan adalah strip, maka itu disebut juga dengan edge ya, di mana dia memiliki sebuah nilai fitur ya. Kemudian leaf itu adalah sebuah kelas daun dari akar-akar tersebut. Jadi anggap saja misalkan sebuah akar pohon dia memiliki daun-daun ya, turunan dari akarnya. Nah, ini adalah daun-daunnya sampai ke bawah dan seterusnya. Itu disebut juga dengan daun ya. Jadi daun ini adalah kelasnya. Jadi yang paling akhir ini adalah daun-daunnya, ini adalah sebuah kelas yang ditentukan. Oh, ini targetnya ya. Maksudnya itu kelas ini di sini adalah targetnya. Jadi untuk mengklasifikasi dalam sebuah kasus, ya, pertama itu diawali dari root-nya, root dari pohon, sampai kita lihat branch-nya. Ke arah manakah? Tergantung dari nilai fiturnya. Kira-kira nanti di tabel itu nilai fiturnya apa? Strips atau patch. Kalau dia strip, maka dia ke arah sini. Terus apa warna kolornya? Nah, misalkan di tabel yang ingin diprediksi adalah warna kolornya orange. Maka dia leaf-nya atau daunnya yang paling akhir ini ya dia berisi kelas target yaitu orange tabby ya, artinya kucing tersebut adalah memiliki jenis orange tabby misalkan seperti itu. Nah, ini juga nanti akan saudara pelajari karena secara umum ya decision tree ini nanti akan menghitung ya. Nah, sebagai contoh di sini menghitung sebuah nilai entropi ya dari sebuah data, nanti dari entropi tersebut dibandingkan. Nah, karena perbandingan dari entropi tersebut kita menghitung nilai gainnya misalkan ya, nanti yang besar yang kecil yang mana, maka dia akan menjadi sebuah akar utama maupun branch dari akar ya dari kalau ini adalah root-nya, akar utama, maka ada akar-akar berikutnya yang akan kita bisa bentuk ya. Nah, itu yang nanti akan saudara pelajari lebih lanjut terkait dengan decision tree itu bagaimana cara perhitungannya. Kemudian ada beberapa metode yang lain, ada metode random forest, itu adalah tipe dari ensemble learning. Dan dia secara umum menggunakan pohon keputusan juga ya. Nah, ini akan saudara juga akan saya kenalkan bagaimana. Kemudian neural network itu saya rasa kemarin sudah saudara pelajari ya terkait dengan perseptron cara step by step perhitungannya. Nah, tapi di sini ada metode lain ya disebut juga multi layer perseptron.
ya. Yang secara konsep misalkan di sini ada berisi green, berisi orange, misalkan berisi black, ini kan warna-warnanya atau colornya bagaimana, color diffusionnya seperti apa, ya. Nah, apakah ini tabi, misalkan, ya, kucing betina, misalkan ya. Nah, nanti di sini ada lagi, apakah dia memiliki banyak color, ya, banyak warna. Nah, misalkan ditanyakan lagi, apakah gingernya ginger color atau tidak, misalkan ya. Nah, baru nanti berikutnya ada color prediction-nya. Oh, warna prediksi, warna dari apa kucing tersebut itu apa, ya. Jadi multi layer perceptron itu prinsipnya dia berlapis-lapis, ya. Jadi ada lapis pertama, ya, terus lapis kedua, nanti ada lapis ketiga, ya, dan seterusnya. Ya, multi namanya juga adalah multi. Nah, di bagian lapis yang di utama pertama di sini, ya, itu disebut juga dengan input layer, ya, masukan dari sebuah lapisan. Kemudian untuk kategori yang berikutnya di sini, lapisan berikutnya, ini disebut juga dengan layer atau hidden layer, ya, layer yang tersembunyi, ya, yang mana itu sebagai kriteria untuk menentukan sebuah prediksi dari sebuah warna kucing tadi, ya. Kalau kita bicaranya adalah bertujuan untuk memprediksi sebuah warna dari sebuah kucing. Nah, input layer dari sebuah perseptron itu kan biasanya ditentukan di dalam sebuah dataset yang mana outputnya itu bisa sebuah nilai positif maupun negatif, ya, berdasarkan dari sebuah fitur dari data tersebut. Kalau misalkan kita ingin melakukan normalisasi, ya. Kemudian hidden layer itu adalah sebuah himpunan dari perseptron yang digunakan, ya, yang menggunakan output dari layer sebelumnya. Nah, layer sebelumnya tadi kan adalah sebuah input, ya. Nah, itu akan digunakan, ya, sebagai input di hidden layer-nya, ya. Jadi ada kemungkinan bahwa ada banyak hidden layer, ya. Jadi tidak hanya satu hidden layer, tapi ada beberapa hidden layer. Nah, sedangkan hidden layer yang terakhir itu disebut juga dengan output layer, ya. Jadi output layer itu adalah hidden layer yang paling akhir, ya. Nah, setiap perseptron dalam sebuah jaringan tersebut itu disebut juga dengan apa namanya, unit. Nah, kalau kita lihat tadi berdasarkan kasus tadi, ini misalkan ada 3 input, ya, 3 input unit, ya, misalkan konteks gray, orange, black, ya, berdasarkan colornya, ya. Kemudian ada lagi satu hidden layer, karena the final hidden-nya ini di sini itu berupa output-nya, ya. Oke. Nah, di dalam multi layer perceptron itu tentu saja juga ada activation function, ya, yang seperti saudara pelajari di perceptron yang lalu itu kan juga ada activation function untuk mengetahui YI-nya, ya. Itu kira-kira dia sesuai atau tidak dengan targetnya. Nah, ini secara prinsip nanti saudara juga akan pelajari, ya, pada mata kuliah ini. Kemudian di nonlinear example sort, kalau saudara mengetahui logika matematik sort, ya, XOR, kita tahu kalau XOR itu yang true itu ketika salah satu dari 2 inputannya itu dia bernilai true, ya. Sedangkan yang lainnya dia bernilai false, ya. Nah, di dalam kasus XOR ini, ya, itu kita tidak bisa, ya, menggunakan sebuah linear klasifikasi. Jadi kalau saudara hitung XOR ini, ya, menggunakan perseptron seperti sebenarnya di soal ini itu sudah saya berikan kepada saudara, ya, di minggu yang lalu, ya, terkait dengan soal XOR misalkan. Nah, itu kan kita
kalau kita hitung secara manual itu kita tidak bisa membuat sebuah garis linear klasifikasinya. Artinya ketika saya untuk memisahkan dua dua target yang berbeda, dua kelas yang berbeda itu akan susah, ya, akan susah untuk menemukan linear klasifikasinya. Maka dalam kasus ini XOR ini, ya, ini bisa diselesaikan menggunakan metode nonlinear klasifikasi, ya, klasifikasi nonlinear, ya. Misalkan decision tree ataupun multi layer perceptron. Nah, itu kita bisa menggunakan hal tersebut, ya, untuk misalkan decision tree kita bisa buat pohon keputusannya adalah seperti ini. Ada X1, kemudian X2, X2, 0, 1 sebagai inputannya, ya. Atau kita bisa menggunakan MLP, ya. Kita bisa menentukan sebuah target, ya. Nah, pada hari ini saya hanya menjelaskan sekilas ya terkait dengan beberapa konsep dasar dari nonlinear, klasifikasi nonlinear. Berikutnya akan saya jelaskan beberapa metode yang tadi sudah saya sampaikan di materi hari ini. Nah, ini sebagai yang terakhir, ya, bahwa ada beberapa metode yang digunakan untuk, ya, menggunakan metode nonlinear. Kalau kita lihat ada beberapa metode itu, ada Gaines neighborhood, decision tree, ya, ada BOS, ya, ada super vector machine, random forest. Nah, ini kita bisa ketahui, ya, berapa banyak model, ya, yang pernah digunakan di sini, ya, loss-nya itu berapa, ya. Itu kita bisa mengetahui performansi dari setiap metode yang ada di sini, ya. Jadi ada beberapa kelebihan maupun kekurangan dari setiap metode ketika kita melakukan sebuah penyelesaian sebuah masalah, ya, terutama khususnya terkait dengan klasifikasi nonlinear. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.